Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 statistika. Di sini kami akan menjelaskan terkait mata kuliah statistika yang sudah kami pelajari. Yang pertama, pengertian dari statistika itu sendiri, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta analisis pemberatan kesimpulan dan penafsiran kesimpulan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Statistik adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan kesimpulan fakta. Fakta sendiri mempunyai arti, yaitu berbentuk angka atau keterangan lain yang disusun atau disajikan dalam daftar diagram untuk menggambarkan persoalan sesuai dengan fakta yang ada, agar khalayak dapat memahami dan mengerti tentang gambaran situasi yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait statistika menurut para ahli. Yang pertama, menurut William G. Cochrane, menurutnya statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengorganisasian data. Yang kedua, menurut Balogun Oyaranti, menyatakan bahwa statistika adalah suatu ilmu yang membantu kita untuk membuat keputusan ketika kita memiliki informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, menurut Ronald A. Fisher, menurutnya dia mendefinisikan statistika sebagai metode ilmiah untuk penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui percobaan atau survei. Yang keempat, menurut George W. Snedecor, menurut ia, statistika adalah ilmu yang mencakup metode ilmiah untuk pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sejarah statistika. Penggunaan istilah statistika berasal dari bahasa Latin modern statisticum collegium atau dewa negara, dan bahasa Italia statista atau negarawan atau politikus. Gottfried Achenwald pada tahun 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Selanjutnya, sejarah statistika pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Oke, selanjutnya yaitu poin manfaat statistika. Statistika memiliki beragam manfaat termasuk dalam bidang akademis, penelitian, dan kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaatnya antara lain, yang pertama, membantu dalam penelitian ataupun pendidikan. Statistika dapat membantu para pendidik atau mahasiswa untuk melihat prestasi belajar siswa dan efektivitas metode pengajaran. Yang kedua, efisiensi biaya melalui sampling. Statistika memungkinkan efisiensi biaya untuk melalui teknik sampling tersebut. Yang ketiga yaitu aplikabilitas dalam berbagai bidang. Bidang tersebut ialah seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan bidang lainnya untuk analisis data, pengambilan keputusan, dan prediksi. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam bidang ekonomi, statistika membantu dalam menjelaskan pengaruh harga terhadap permintaan, memprediksi pasar, dan menganalisis data keuangan. Yang terakhir yaitu pengembangan modul pembelajaran. Pengembangan modul statistika berbasis konstekstual telah menunjukkan respon positif. Next, membantu dalam penelitian. Di sini saya jelaskan bahwa statistika dapat digunakan untuk membantu penelitian dengan menggunakan sampel, sehingga penelitian bisa dilakukan secara lebih efisien. Seperti contoh di suatu tempat, yaitu di SD kelas 3 di Kabupaten Pati, memiliki jumlah siswa yaitu 10.000, tapi yang hanya diperlukan yaitu 10 siswa. Maka dari itu, 10 siswa tersebut disebut sampel yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Untuk manfaat yang kedua yaitu efisiensi biaya dalam sampling. Salah satu contoh efisiensi biaya melalui sampling dapat ditemukan dalam penggunaan teknik sampling untuk tujuan audit. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa efisiensi waktu dan biaya dapat diterapkan dengan adanya teknik sampling seperti monetary unit sampling, seperti dalam proses audit pengeluaran.
Dengan demikian, penggunaan teknik sampling yang tepat dapat memberikan efisiensi biaya dalam berbagai konteks penelitian dan aplikasi. Manfaat ketiga yaitu aplikabilitas dalam berbagai bidang. Aplikabilitas dalam berbagai bidang ini seperti di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan bidang lainnya untuk analisis data, pengambilan keputusan, dan prediksi. Dalam konteks pembangunan juga, statistika digunakan untuk menilai tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keberhasilan program pemerintah. Seperti contoh, dalam konteks lingkungan, statistika membantu dalam memprediksi efek perubahan iklim dan menganalisis data seismik untuk mengukur. Manfaat yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam bidang ekonomi, statistika membantu dalam menjelaskan pengaruh harga terhadap permintaan, memprediksi pasar, dan menganalisis data keuangan. Statistika membantu dalam memprediksi pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga penyampu pasar dan pembuat dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang produksi dan distribusi. Dengan demikian, statistika memiliki aplikabilitas yang luas dalam berbagai aspek ekonomi, membantu dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan prediksi yang lebih akurat. Manfaat yang terakhir yaitu pengembangan modul pembelajaran. Sebuah penelitian tentang pengembangan modul statistika berbasis konstekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa menunjukkan bahwa modul tersebut terbukti valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dan dari hasil uji coba terbatas dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa respon yang sangat praktis dan efektif dari siswa, serta peningkatan pemahaman konsep dalam kategori sedang hingga tinggi. Dengan demikian, pengembangan modul statistika berbasis kontekstual telah terbukti memberikan manfaat positif dalam proses pembelajaran. Baik, poin selanjutnya yaitu peran statistika dalam penelitian. Untuk model matematika, ada yang bilang sepertinya lebih mudah dalam merumuskan masalah atau lebih singkat dan logis. Karena struktur masalah akan lebih terungkap dan masalah dalam mengidentifikasikannya. Yang kedua yaitu pemecahan masalah menurut metode matematika dan pengujiannya yang menggunakan cuplikan atau sampel. Dapat diteruskan dengan metode statistika populasi dibantu dengan komputer. Model matematika dapat terlihat apakah asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penelitian dapat dipenuhi atau tidak. Dalam penelitian kuantitatif, statistika digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digenerasikan ke populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, statistika merupakan ilmu yang sangat bermanfaat atau yang sangat diperlukan dalam penelitian di berbagai bidang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan statistik dalam pengambilan keputusan. Jadi penerapan statistik ini sangat penting ya dalam administrasi publik. Beberapa contoh diantaranya: 1. Populasi sosial. Statistik digunakan untuk mengumpulkan data populasi sosial seperti jumlah populasi, perubahan populasi, dan karakteristik populasi. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Metode statistik seperti analisis regresi dan analisis korelasi dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel dan menarik kesimpulan yang akurat untuk mendukung keputusan. Yang ketiga, ada metode budgeting. Statistik membantu dalam analisis dan formulasi anggaran, sehingga pemimpin dapat membuat keputusan tentang alokasi dan prioritas dalam budget. Yang keempat dan terakhir, evaluasi kebijakan. Statistik dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga pemimpin dapat membuat keputusan tentang perbaikan atau penggantian kebijakan tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan bahwasannya statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Statistika memiliki peran yang penting dalam penelitian,
dan pengambilan keputusan, serta digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, kedokteran, pemasaran, dan lainnya. Melalui penerapan statistika, kita dapat menemukan pola dan tren yang mendasari data, serta membuat keputusan yang didukung oleh analisis kuantitatif. Dengan memahami sejarah, pengertian, manfaat, dan peran statistik, kita dapat mengenali pentingnya statistika dalam konteks yang lebih luas dan mengaplikasikannya secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Gimana nih teman-teman, udah tahu kan apa yang bisa dilakukan menggunakan statistika? Apalagi yang sedang belajar di administrasi publik saat ini. Jangan ragu lagi untuk belajar statistika karena statistika ilmu sangat diperlukan. Oke, sekian dari kita untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya Vina dan teman-teman saya, Andira dan Aldi, pamit undur diri. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.